Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit dakwah yang berjudul kematian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan juga bagi kita semua. Kematian adalah satu-satunya peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun mobil kita, atau sudah apapun usia kita, semua akan berakhir pada saat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ayat itu bukan sekedar pengingat, melainkan sebuah kepastian yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dibatalkan. Itu pasti akan terjadi. Meskipun kita tahu bahwa kematian itu pasti bakal terjadi, banyak di antara kita yang hidup seolah-olah tidak akan pernah mati. Kita sibuk mengejar dunia siang maupun malam. Kita menghabiskan waktu demi harta, jabatan, dan kesenangan dunia. Kita membangun rumah seindah mungkin, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, menaikkan jabatan setinggi mungkin, tetapi sering terlupakan membangun rumah kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita renungkan sejenak. Ketika kematian datang, apa yang akan terjadi pada kita? Tubuh yang selama ini kita rawat, yang kita banggakan, akan terbaring, terlihat kaku. Wajah yang setiap hari kita hiasi akan terlihat memucat. Keluarga yang kita cintai akan memandikan kita, mengkafani kita, menyalatkan kita, lalu mengantarkan kita ke yang lain. Setelah itu, semua orang akan hilang. Mereka kembali ke rumah masing-masing, dan kita akan tinggal sendirian di tempat yang sempit, gelap, dan sunyi. Tidak ada lagi suara manusia, tidak ada lagi sinar matahari, dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan kita. Harta yang kita kumpulkan tidak akan ikut masuk ke dalam kubur. Jabatan yang kita banggakan tidak akan menemani kita. Popularitas yang kita kejar tidak akan menolong kita. Hanya ada 3 hal yang akan mengikuti manusia sampai kubur, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Namun 2 akan kembali dan 1 yang akan terus mengikuti, yaitu amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Maka dari itu, bekal yang terbaik untuk kematian bukanlah kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, hanyalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Kita diperintahkan untuk sering mengingat kematian, agar kita tidak terlena oleh dunia, agar hati kita menjadi lembut, agar kita tidak sombong, agar kita tidak menunda-nunda taubat, dan agar kita serius mempersiapkan diri untuk akhirat. Agar kita serius mempersiapkan diri untuk akhirat, orang yang selalu mengingat kematian akan selalu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia akan berpikir 2 kali sebelum berbuat. Ia akan bertanya pada dirinya sendiri, hari ini kita masih diberi napas. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memperbaiki sholat, kesempatan untuk meminta maaf atas kesalahan kita yang dilakukan di dunia. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan tunggu tua dulu untuk bertaubat. Jangan tunggu sakit untuk beribadah. Kematian tidak akan pernah memberi tanda kapan akan datang. Boleh jadi hari ini kita mengantar jenazah orang lain. Besok bisa jadi kita yang diantarkan oleh orang lain. Maka mulai hari ini, mari kita tanamkan dalam hati, menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak membaca Al-Quran, menjauhi dosa kecil maupun besar, berbakti kepada orang tua, menjaga lisan, memperbanyak kebaikan walaupun sekecil apapun itu. Semoga kematian nanti datang menjemput kita dalam keadaan beriman, beramal soleh, dan keadaan husnul khotimah. Selain mempersiapkan diri dengan amal kebaikan, kita juga perlu memahami hakikat kematian dari sisi spiritual dan sosial. Kematian bukan hanya akhir dari kehidupan di dunia, tetapi juga awal perjalanan menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Pertama, kematian sebagai pengingat akan kefanaan di dunia. Segala yang ada di dunia ini bersifat sementara. Kekayaan, jabatan, kesehatan, dan hubungan sosial hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat nanti kita akan tinggalkan. Mengingat kefanaan ini membuat hati kita lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, lebih sabar, dan lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan. Kedua, kematian mengajarkan kita semua untuk menyiapkan bakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menekankan pentingnya amal soleh sebagai bakal abadi. Sebaik apapun yang kita lakukan, sekecil apapun juga yang kita lakukan, akan dicatat dan dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga setiap dosa, sekecil apapun yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, itu pun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian. Ketiga, kematian mengajarkan kita pentingnya doa dan amal jariah. Amal jariah itu apa? Amal jariah adalah amal yang terus memberi manfaat meskipun kita sudah meninggal. Misalnya adalah kita membangun masjid, dan masjid itu untuk beribadah, mengaji anak-anak, dan jumatan, memberi ilmu kepada orang lain, membantu orang lain secara berkelanjutan. Dengan amal-amal ini, pahala kita akan terus mengalir, bahkan setelah kita tiada. Mari kita tutup dakwah ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, memudahkan sakaratul maut kita
bersama orang-orang yang baik dan soleh. Semoga kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.